sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa khususan lil muallif hadzal kitab asy-syekh al-imam al-mujaddid hujjatul islam wal muslimin Zainuddin Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali at-Tusi, wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'na bihi wa bi ulumihim fid dharain amin. Wa li auladina wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna Allah ta'ala yaftahu lana wa lahum abwabal khairat wa yassarallahu ta'ala lana wa lahum umurad dunya wal akhirah wa yakhtimu lana lahum bi husnil khatimah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala wa li qada'i hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana umurad dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik, sebelum kita lanjutkan kajian kita kitab Ayyuhal Walad, ada beberapa koreksi sedikit. Pertama, pemaknaan. Lah itu ada kalimat wa anta mahfufun. Ingat saya kemarin kita mengartikan mahfufun itu wa anta utawi sira iku mahfufun wong kang den gampangake. Seingat saya mengartikan seperti itu, soalnya sudah saya cek. Jadi iki wis dipelajari bolak-balik, ternyata Yosip salah ae. Saya belajar ini bukan cuma satu kali. Jadi di rumah dipelajari lagi, setelah ngaji di sini saya belajar lagi. Yo krono wedi, kan tanggung jawab. Itu mahfufun itu maknanya itu dan kelilingi. Jadi bukan diringankan. Kalau diringankan pakai kho, mahfufun itu diringankan. Saya maknanya pakai kho. Dan kelilingi bi khairi kelawan keapian ingsun. Jadi dawuhnya Allah, kenapa kamu senantiasa berbuat sesuatu bukan karena aku, sementara engkau sendiri sudah dikelilingi dengan berbagai macam kebaikan yang sudah aku berikan gitu. Kalau dulu kemarin saya menjelaskan kenapa kamu senantiasa berbuat dengan selain aku, sementara engkau sudah aku ringankan dengan kebaikan-kebaikan yang aku beri. Itu kemarin saya penjelasannya seperti itu. Terus yang kedua, naik halaman 6 pas tepat di atas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qaisu utawi wong kang cerdas iku man wong dana kang iso ngrendahno sapa man nafsahu ing hawa nafsune man, wa amilalan amal sapa man lima ba'dal mauti maring perkara sakwise mati. Kan seperti itu. Itu sudah betul. Wal ahmaku man ittaba'a hawahu. Saya kemarin itu mengartikan sampai di sana. Tapi kalimat wa tamanna 'ala Allah taala al-amani itu tidak saya artikan. Seingat saya seperti itu, soalnya saya sudah cek YouTube-nya kayak gitu. Jadi wa tamanna itu maknanya wa tamanna lan ngarep-ngarep sapa, wa tamanna lan ngarep-ngarep sapa man Allah yang ngatasi Gusti Allah taala hale luhur sinten Allah ngarep-ngarep al-amani ing peparing gitu loh. Al-amani ing peparing iku maknanya. Wa tamanna lan ngarep-ngarep sapa man alallahi ing atase Gusti Allah. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang sanggup menahan hawa nafsunya dan melakukan sesuatu untuk kepentingan kehidupan alam barzahnya atau alam akhiratnya. Iku cerdas jenenge. Lek wong sing selain dia melakukan itu, harapannya
Kalau orang yang bodoh itu orang yang senantiasa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ia inginkan. Angger dhek pengen dilakoni, angger dhek pengen dilakoni. Tapi pengarepane ngarep dhek pangeran. Ngono lho. Jadi pangeran iki Rahman, tapi nafsune terus sing diopeni ngono lho. Pengen dolan ya wis dolan, gak pengen melok trawean ya gak melok, pengen gak melok trawe. Tapi ngomong lek pangeran iku Rahman karo Rahim. Iku jenenge wong bodho. Jadi padane wong ngomong, wong iki lek ancane dikarepno sugih karo pangeran yo bangga sugih, gak gelem megawe, iku bodho jenenge. Lah itu penjelasannya itu seperti ini ya. Terus yang terakhir halaman 4, halaman 5, 1 2 3 4 5 6. 6 baris dari bawah. Halaman 5 6 baris dari bawah. 1 2 3 4 5 6. Kalimat isyhadu ya malaikati. Ya. Saya kemarin itu bacanya asyhadu. Tak ulang-ulang kok asyhadu. Iki belamar maknanya betul. Isyhadu nyeksenono sapa sira malaikat. Nyeksenono sapa sira kabeh ya malaikati ya malaikat ingsun. Iku maknane bener. Cuman mungkin bacanya kemarin karena cepat, akhirnya saya bacanya asyhadu. Akhirnya waktu saya koreksi ternyata aku kok bacanya asyhadu. Lek karep iku isyhadu. Cuman pas mocone metu ternyata saya lihat itu asyhadu. Jadi yang betul itu isyhadu, itu fiil amar ya. Itu fiil amar. Yo minangka tanggung jawab. Itu yang saya lihat, yang saya ketahui itu seperti itu. Apa ono sing liyane? Ndu, gak ngerti. Cuman yang sudah saya belajar 3 kali ya. Sebelum masuk ke ini saya belajarnya 3 kali. Iku sik ono salahe gini. Padahal yang kita tahu kadang wong ya ndak tahu sih. Kalau dilihat di internet gak ngerti opo moro-moro wani ngomong ngalor kene belajar wis ping 3 yo sik ketemu salahe. Bahkan kalau kiai saya itu almarhum Yai Jazuli Utsman, beliau sudah hafal kitab takrib Fathul Qorib, itu sudah hafal beliau. Tapi haram beliau ngajar sebelum beliau belajar. Padahal wis hafal. Itu guru-guru kita seperti itu. Guru-guru kita kalau Yai Mufiddin Muhajir yang sampai sekarang itu semua santri Sukojero itu karena kon haram kon ngajar sadurunge awakmu belajar. Padahal kita sudah hafal kadang. Kayak kitab Safina saya ngajar itu saya sudah hafal. Kitab Safina juga sudah hafal. Belum ngajar itu wajib kita belajar dulu. Karena ya ini diulang-ulang itu kadang ketemu ae. Ya jenenge manusia, ya kan? Lah makanya kita ya juga heran gitu loh. Kok ketika kita lihat internet kok koyoke wong iki cek wanine banget ngono lho. Bentur kanan kiri kok koyoke pinter banget ngono lho. Lah sampai kalau kita tahu sekelas Gus Baha saja, Gus Baha ini wis kan terkenal alimane. Beliau kan tidak pernah dawuh langsung kosongan kan, pasti beliau bawa kitab. Minangka apa? Ngati-ngati Pak, karena kita harus bertanggung jawab. Nyampe no dawuh Rasulullah itu gak entuk kan, seorang ulama itu katanya warasatul ambiya. Tapi lek omongane metu teko pikirane, Gus Baha kan udah seperti itu. Setiap mau ngajar saya tak ambilkan dari kitab ini, coba sama lihat sudah semua hampir seperti itu. Makanya saya kalau ngisi memang pasti saya mempersiapkan dulu diambil dari kitab apa, terus seingat saya yang kemarin penjelasan saya itu untuk masalah syukur, saya kemarin bilangnya itu dari kitab Minahus Saniyah atau Wasiatul Mustafa, seingat saya seperti itu tak pikir-pikir mana, tak delok mana itu adanya di kitab Nasoihul Ibad. Jadi di pinggirnya Nasoihul Ibad itu ada keterangan itu sebelah kiri. Jadi dawuh Gusti Allah maring Nabi Musa, keterangannya sama seperti yang saya jelaskan. Cuman antara kitab krono sing diwaca akeh, kitab itu banyak. Saya itu bacanya kitab itu banyak gitu. Jadi kadang
aku kata kerumunan kayak kan, makanya pasti saya dahului, seingat saya ada di dalam kitab Nasoih Minahus Saniyah atau Wasiatul Mustofa. Saya seingat saya bilangnya seperti itu kemarin. Tak cek mana kan saya sudah ngaji, belajar lagi, saya cek lagi, ketemunya itu bukan di kitab Minahus Saniyah tapi ada di Nasoihul Ibad karyanya Imam Nawawi. Kenapa harus disampaikan? Minangka tanggung jawab. Artinya yaitu tanggung jawab kita sebagai orang yang mungkin jenenge wong dakwah itu kan berarti melanjutkan dawuh Kanjeng Nabi. Kita berhati-hati betul ndak pengen semua ungkapan itu keluar dari lisan kita. Jadi pengennya kitab koyo ngene yo tak jelasno sesuai dengan pemahaman kita sing ono di kitab ini gitu loh. Saya pengennya seperti krono kan kudu nyambung, sangat ini kan kudu nyambung. Iki kok diomongno kitab iki ternyata penjelasannya kitab gak koyo ngene. Lah itu kan yang ditakutkan kita, karena dalam pendidikan kita yang dijaga itu bukan cuman sekedar transfer ilmu, tapi hubungan hatinya murid dengan guru itu tetap dijaga. Bahkan dawuhnya Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya yang berupa Nasoihud Diniyah, jadi uang ngaji koyok ini, ngaji kitab para kiai sing wis dahulu iku podo karo kumpul karo sing aran, podo karo itu dawuhnya beliau. Makanya kemana-mana saya yang ngajinya pakai kitab, krono sik pengen kumpul karo kiai-kiai sing ancane wis kebukti yang mengantarkan kehidupan kita sampai detik ini, menata kehidupan kita. Dan saya yakin beliau masih hidup secara keilmuan, secara perasaan yang bisa kita rasakan. Nah, salah satu peristiwa ini sekedar cerita ya, Tahadduts bin Nikmah. Kemarin saya itu sempat mengalami, artinya saya yakin ini bagian dari cara beliau-beliau yang mendahului kita untuk merawat kita sebagai santrinya. Muga-muga awak diakoni santri. Kemarin saya kan ngaji online dengan teman-teman, ngaji kitab Azkar Nawawi, terus ngaji kitab Nasoihud Diniyah karyanya Al-Habib Abdullah Balwi Al-Haddad, Sohibu Rotibul Haddad. Kita kaji itu. Nggak tahu sampean baca Rotibul Haddad ngaji karangannya apa tidak, saya tidak tahu. Tapi saya ngaji, saya baca Rotibul Haddad, saya ngaji kitab-kitab. Bahkan syarahnya kitab Rotibul Haddad saya juga pelajari. Iku minangka ngati-ngati Pak. Karena awake dhewe kan pengen melok tenanan ngono lho. Engko ngomong ngati melok kiai iki ternyata penggaweane kiai iki gak dieloki. Ngomong melok sarunge, ngokon cantolan sarunge apa cantolan labete tok ngono lho. Lek cantolan pantes ngono lho. Jadi kita kaji itu, kata beliau seperti itu. Satu Tahadduts bin Nikmah. Terserah sampean mau percaya apa tidak. Bukti kalau para wali itu gak sedo. Sing tetap ngerawat umat. Makanya Gus Bah iku sak tenang-tenange. Wis to gak usah kuwatir. NU diantem kaya apa ae, mesti iku sing gawe iki wali. Mesti bakal dijogo. Wis to ora usah kuwatir. Kok sampean ae sing repot. Tenang ae. Gus Muafiq juga bilang kayak gitu. Nah, yang saya rasakan kemarin itu kita ngaji Nasoihud Diniyah, kita ngaji Nasoihul Azkar Nawawi, ya kan? Kita ngaji pas bab bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu dikeraskan, ya kan? Harus bagus apa-apa itu diatur sedemikian rupa. Mari totok gono aku loro, gak sempat ngaji mana, sakit, gak bisa ngaji. Dilala pada saat saya sakit. Oh, viral ceritanya masalah toa pengaturan adat. Saya mikir aduh aku piye carane ngeling nora arek dan gak melok-melok geger pisan. Krono geger arek kan gak penting. Mek geger di dunia maya manfaatnya opo? Ya kan, ilmune yo gak ketemu. Saya cuma mikir aduh gak iso ngeling nora arek, kondisi saya sedang sakit ya kan. Tapi saya yakin ya Allah, wong arek wis ngajine kan wis tutup di Al-Qur'an sing jenis kalamullah. Apa maneh mek urusan adat, kudune arek iku gak kaget. Lah iya toh, Al-Qur'an diatur, gak boleh baca keras. Al-Qur'an lho kalamullah. Apa maneh trimo adat? Adat iku dudu kalamullah kok. Kalamullah iku diatur. Lah saiki ana wong ngatur adat awakmu ate kaget, ya lucu. Lah wong kalamullah ae macane diatur kok. Apa maneh mek trimo adat diatur ya gak masalah kudune kan.
Lah, saya pikir insya Allah Rarek gak bakalan kaget kerungu berita sing reno-reno ono di dunia internet. Saya lihat storynya punya anak-anak yang ikut ngaji, enggak, alhamdulillah teman-teman enggak ikut. Ya saya yakin, akhirnya saya ceritakan, oh ternyata loh, banyak guru-guru kita kayak guru saya itu di pelosok itu Yai Jazilul Utsman, beliau sebelum meninggal itu biasanya kan diwoco hatam dulangi mana tepung ngarep. Menjelang beliau sedo iku mandek ganbab mayit mari sedo, tadi gak iso lanjut dulang mana bab mayit. Biasanya aku lanjut terus hatam dulang tepung ngarep, ini enggak, bab mayit dulang mana, bab mayit dulang mana, tutup bab mayit mari det sedo. Itu bukti kalau pengarang kitabnya itu sudah memperingatkan sejak awal, awakmu wis cedek totowan mulai saiki krono wis tutup bab mayit gak tudal budak, sehingga beliau mau menghadap kehadirat Allah itu sudah dipersiapkan. Terserah sampean mau percaya apa tidak, tapi yang jelas saya ngalami seperti itu, guru-guru saya yang di atas itu ya juga banyak hal-hal yang mengalami sama. Buktinya bahwasanya kitab-kitab yang kita baca, ulama-ulama yang memang sudah diakui tentang kewaliannya, saya yakin tetap akan memberikan penjagaan kepada kita. Apalagi saya semakin yakin dengan apa yang disampaikan Habib Abdullah Balaladat, lek uang ngaji kitab, kalau sampean tidak bisa berkumpul dengan ulama-ulama yang sudah dianggap hebat, ngaji kitab iku insyaallah podo karo sing kumpul karo kiai niku. Jadi misal kita ngarang karyanya Imam Al-Ghazali, iki podo karo awak kumpul karo Imam Al-Ghazali. Amin Allahumma amin, muga-muga itu tetap. Makanya saya tetap semangat. Jadi ngati-ngatinya saya juga seperti itu. Jadi artinya saat turunnya ngaji, saya sudah belajar 3 kali. Saya pastikan saya sudah belajar 3 kali. Jadi pertama belajar menghatamkan dulu, terus habis itu ngoreksi bacaan apa sing bener, lagi merene. Mari tekan kene untuk dikoreksi mana di YouTube, saya lihat satu-satu, saya dengarkan lagi. Iku kadang ya sing ono telisuti, iku kadang sing ono telisuti. Sing kaya ngono ono telisuti. Apa maneh ya wis wallahu a'lam. Kalau mereka memiliki keberanian seperti itu ya muga-muga tepak sing bener. Tapi kalau kita berani tapi kita hati-hatinya kita seperti itu, jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut, ingin review ulang penjelasan yang kemarin kita sudah membahas tentang pertama menata niat dalam menuntut ilmu. Yo lek nuntut ilmu iku ojo diniati pertama itu salah satunya yang dijelaskan kemarin kanggo murid-muridi agama, ya kan seperti itu kan. Jangan hanya urusan duniawi saja, ben awakmu pinter, ben awakmu alim, ben awakmu ngerti, bukan itu. Tapi niat murid-muridi agama, niat amri ridhone Gusti Allah, itu niatnya kita. Jadi gak ono urusan awakmu bakal paham utawa ora gitu loh. Tidak ada urusan sampean itu mau paham apa tidak, karena ini minangka ngelakoni kewajiban kita, yaitu belajar atau menuntut ilmu. Terus yang nomor loro itu njogo tetep romo maring Gusti Allah. Kalau kita senantiasa ingin terlihat baik di depan manusia, usahakan kita punya satu waktu bisa merasa terlihat baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Krono normalnya menungso lek dik menjopo ibu klambine najis, tapi lek sholat klambine ngelujupuk klambi sing biasa. Itu jangan. Lu saiki ngadepe pangeran lu Pak, sampean Pak. Iya kan? Lu saiki mulyaan dhisik. Zat sing paling nikmat maring sampean kok sampean ngadepe biasa-biasa wae. Sampean ate metu minimal padha lah sampean metu karo ngadep pangeran iku minimal klambine padha. Saya alhamdulillah untuk sholat saya punya baju khusus. Kalau di rumah itu sholat pas di rumah itu baju khusus. Tapi kalau saya sholat itu pakai baju ini, maka saya keluar harus pakai baju ini. Tidak boleh lebih bagus. Itu saya seperti itu. Ya karena ya logika jelas lah. Sing dituju awake dhewe iki Gusti Allah apa pangeran ngono. Tapi kok perlakuannya apa? Lah kemarin kan kita diingatkan, awakmu iku bendino ngapii peninggalane menungso. Gak tahu usaha duwe peninggalan apik di ngarepanku. Itu kan kemarin kata Imam Al-Ghazali kan di sini kan. Matasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi ghairi. Kemarin itu ada kemarin ini kalimatnya
yaqulullahu ta'ala ibadi toharta manggoral khalqi sinina. Hei kawulane ingsun, jare Gusti Allah. Dadi mbagusno utawa nyucikno sapa sira ing peningale makhluk ing dalam pirang-pirang puluh tahun. Di atasnya yang tadi itu, di atasnya mahfufun itu. Wa ma toharta tetapi ini ora gelem berseake sira mandori ing oleh ningali ingsun, kata Allah. Saatan ing dalam waktu sedih. Jadi kita tidak pernah memiliki upaya untuk ingin terlihat baik di hadapan Allah. Pernah ono apa? Ya lek pernah ya alhamdulillah. Terus itu. Karena memang ini yang didahulukan oleh Allah, ya kan? Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini. Itu sedikit review. Nah, sekarang kita akan melanjutkan, salah satunya memunculkan himmah atau semangat. Bismillahirrahmanirrahim.